أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan dunia akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga saking banyaknya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung betapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, maka niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, begitu seseorang bangun dari tidur, maka ucapan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ucapan rasa syukur kepada Allah karena telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Itu doa pertama ketika orang bangun dari tidur adalah ucapan alhamdulillah. Dan banyak doa-doa yang dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Contoh, ketika orang selesai makan, doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Begitupun juga ketika orang keluar dari kamar mandi, doanya alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Banyak doa yang dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Bahkan etika seseorang dalam berdoa itu dimulai dengan kalimat basmalah lalu alhamdulillah. Karena itu ketika orang berdoa, sebelum dia memulai doanya, dia memulai dengan kalimat bismillah, alhamdulillah, lalu baru kemudian berdoa memohon kepada Allah. Sama dengan susunan rangkaian bacaan Fatihah. Contoh doa atau rangkaian doa, etika dalam berdoa itu seperti bacaan Fatihah. Ketika dalam bacaan Fatihah, orang tidak langsung minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, tidak. Tapi dimulai dengan memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masih belum memulai meminta, tapi dimulai dengan pujian-pujian dulu, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim. Inilah para jamaah, pentingnya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang saking banyaknya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini adalah seorang pemuda yang usianya waktu itu relatif muda, yang masuk Islam, termasuk golongan kaum Ansor yang pertama masuk Islam. Nabi pernah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, inni uhibbuka, wallahi inni uhibbuk, la uhibbuk. Nabi memulai dengan kalimat wallahi, demi Allah, sungguh, ini sak temene ingsun, sesungguhnya aku, la uhibbuka, sungguh aku cinta kepadamu.
Jadi penekanannya pada ini sesungguhnya aku la uhibbuka, sungguh aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu wahai Mu'ad. Lalu kemudian Nabi berwasiat, la tada'na fi duburi kulli salatin, jangan pernah engkau tinggalkan setiap selesai solat, jangan pernah kamu tinggalkan taqulu, kamu mengucapkan atau kamu berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, berikanlah aku pertolongan ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu ya Allah, untuk selalu zikir. Zikir itu artinya ingat. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata li dzikri, sesungguhnya solat itu untuk mengingat aku. Jadi minta kepada Allah setiap selesai solat. Ini wasiat Nabi kepada Mu'ad. Allahumma a'inni, bi Allah berikanlah aku pertolongan, a'inni ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Jangan jadikan aku orang yang lupa kepadamu ya Allah. Jangan aku menjadi orang yang lupa atas nikmat yang telah engkau berikan kepada aku ya Allah. A'inni ala dzikrika. Yang kedua, wa syukrika, berikanlah aku pertolongan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Bersyukur. Dan yang ketiga wasiat Nabi, wa husni ibadatik, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk baik, bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepadamu ya Allah. Inilah para jamaah wasiat Nabi kepada Mu'ad, yang ini juga berlaku bagi kita semua. Karena itu doa ini sering kita baca setiap selesai kita sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kalimat Nabi sebelum menyampaikan doa ini, wallahi inni la uhibbuk, menunjukkan bagaimana rasa sayang Nabi, cinta Nabi kepada Mu'ad, sehingga diberikan hadiah doa. Orang itu kalau mencintai seseorang tentu akan memberikan hadiah yang terbaik. Dan inilah doa yang diberikan Nabi kepada Mu'ad, yang ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap selesai sholat, jangan pernah meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk selalu zikir, ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Bersyukur kepada Allah ini penting, karena di dalam Al-Quran disebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba Allah yang pandai bersyukur. Bahkan di dalam firman Allah yang lain, Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka niscaya nikmat itu akan aku tambahkan, dan kalau kamu kufur, ingkar atas nikmat Allah, maka sesungguhnya siksaku teramat sangat pedih. Itulah para jamaah, kenapa kita perlu mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. 80 tahun Indonesia merdeka, dan hari-hari ini kita peringati sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kemerdekaan yang telah diberikan kepada Indonesia sampai usia 80 tahun. Tapi jangan sampai upaya untuk mensyukuri kemerdekaan RI dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai atau yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya mensyukuri kemerdekaan, tapi isinya di situ ada kemaksiatan. Bagaimana mungkin kita bersyukur kepada Allah dengan berbuat maksiat? Karena itu perlu kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan mendoakan arwah para pejuang dan para pahlawan yang telah wafat di medan perang. Dengan mensyukuri kemerdekaan ini dengan mengisi pembangunan, melakukan hal yang positif untuk kebaikan Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan sampai rasa syukur kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia mengalahkan rasa syukur kita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini rangkaian setelah
Agustus, 17 Agustus, beberapa hari lagi kita akan memperingati peringatan Maulid Nabi. Jangan sampai semarak meriahnya peringatan Agustusan mengalahkan semaraknya peringatan kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperingati kemerdekaan NKRI karena kita pernah mendengar ada ungkapan atau hadis Nabi yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air dan bangsa adalah bagian dari iman. Kita dari mana tahu cinta tanah air itu adalah bagian dari iman? Itu adalah hadis Nabi. Lalu kenapa ketika kita memperingati lahirnya Kanjeng Nabi kok kita peringati biasa-biasa saja? Bahkan ada orang yang lebih memperingati hari lahir anaknya, ulang tahun anaknya daripada ulang tahunnya Kanjeng Nabi. Bukankah Kanjeng Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian semua sehingga aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, daripada cintanya kepada anaknya, dan daripada cintanya kepada manusia yang lain. Jangan sampai kita memperingati ulang tahun istri kita, anak kita, justru lebih meriah dan lebih mewah daripada kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengungkapkan ekspresi kegembiraan terhadap lahirnya Kanjeng Nabi? Ya tentu dengan memperbanyak baca sholawat, itu yang paling sederhana. Karena alamatul mahabbah, tanda cinta yang paling sederhana adalah al-iktsaru bidzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Banyak menyebut nama orang yang kita cintai, yaitu dengan membaca sholawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan perintah dari Allah di dalam Al-Quran yang sering disampaikan di dalam khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat, bersolawatlah kalian semua kepada Kanjeng Nabi. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Karena itu solawatan itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan Kanjeng Nabi bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling dekat, yang paling mulia di antara kalian pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cara memperingati Maulid Nabi antara lain baca solawat, lalu kemudian ya menunjukkan ekspresi kegembiraan sebagaimana firman Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qul, katakan wahai Muhammad, qul bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka tunjukkan kamu rasa bahagia, rasa gembira jika kamu mendapatkan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah, kita harus menunjukkan rasa gembira dan bahagia. Padahal Kanjeng Nabi itu adalah rahmat yang terbesar bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Semua ini diciptakan karena Allah menciptakan untuk Nabi Muhammad. Kita semua ngampung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para jamaah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapapun nikmat itu, sekecil apapun nikmat itu kita syukuri. Karena apa? Karena Nabi bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir."
Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dia tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat yang besar. Sekecil apapun nikmat itu kita syukuri, alhamdulillah. Karena dengan bersyukur nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Jangan karena kita menerima rezeki atau menerima gaji yang tidak terlalu besar, lalu kita kok cuman sakmene bayaran nih, kok cuman sakmene gajinya. Itu yang menyebabkan kehilangnya keberkahan karena kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah masih sithik, muga-muga cukup, disyukuri. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang telah berjasa kepada dirinya, dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Karena itu Allah berpesan, berwasiat di dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Karena tanpa kedua orang tua kita, kita tidak pernah terlahir ke dunia ini. Memang betul kita ini adalah ciptaan Allah, tapi melalui perantaraan kedua orang tua kita. Tanpa orang tua kita tidak akan pernah terlahir di dunia ini. Mereka yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita sampai kita menjadi orang seperti sekarang ini tidak lepas dari jasa dan peran orang tua kita. Karena itu jangan pernah lupa untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Doakan mereka yang sudah wafat. Orang tua kita yang sudah wafat, jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka. Karena orang tua, mereka yang ada di alam kubur, yang ada di alam barzah, mereka selalu rindu dengan kiriman doa dari anak-anaknya. Karena itu termasuk alam amal yang tidak akan putus. Waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya Allah. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat 'ainun bin nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. Ya Allah, berikanlah kemuliaan, kemenangan bagi umat Islam dimanapun saja berada. Ya Allah, berikanlah kejayaan bagi Islam dan umat Islam dimanapun saja berada. Ya Allah, di tempat-tempat di mana umat Islam saat ini mengalami penindasan. Ya Allah, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, dan hancurkanlah orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik, yang zalim, yang berbuat sewenang-wenang kepada umat Islam. Allahumma aminna fi durina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa aslih wulata umurina, berikanlah petunjuk hidayah kepada para pemimpin kami. Waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak, jadikanlah wilayah kami, daerah kami, orang-orangnya menjadi orang-orang yang bertakwa, takwa kepadamu. Ya Allah, Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni semua dosa umat Islam, laki-laki dan perempuan dimanapun saja berada. Ya Allah, yang hidup maupun yang mati, terutama ahli kubur kami semua yang telah mendahului kami, kedua orang tua kami yang telah wafat mendahului kami. Ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman dari taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Terimalah amal ibadah mereka dan berikanlah kesempatan pada kami untuk bisa berkumpul dengan kedua orang tua kami, bukan hanya di dunia tapi di surga Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk bisa berkumpul dengan kedua orang tua kami, dengan keluarga kami dan anak-anak kami, bukan hanya di dunia tapi berkumpul di surgamu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha ma batan an baladina hada Indonesia khassah wa an sari biladil muslimin ammah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkan Indonesia dari segala macam musibah, dari segala macam perpecahan, konflik, pertikaian, kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia. Ya Allah, selamatkan Indonesia dari segala macam kerusakan dan musibah. Allahumma ya Allah, ambaladina hadha Indonesia khassah wa an sabiladil muslimin ammah ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Ibadallah, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu